Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you tonight? I hope all of you are fine. Saya berharap semuanya baik-baik saja. And I'm here, still fine, but little tired. And then the session is so cold, ya, because the rainy session. Di sini juga cuacanya dingin sekali karena musim hujan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang ungkapan undangan atau expression of invitation. Sebelumnya tadi saya mohon maaf ya, because of there is a problem. I could so difficult to come in class, susah sekali untuk masuk kelas ya. Tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa belajar bersama. Jadi tidak ada hutang piutang ya, tapi sebenarnya saya masih punya hutang pada kalian 2 jam. Saya belum tahu itu untuk kapan. Insya Allah minggu ini akan saya tepati pertemuan itu untuk menutup hutang saya ya, hutang pembelajaran di awal dulu kan juga pernah waktu fisik trouble kan tidak ada pembelajaran, jadi itu masih dianggap hutang dengan kalian dan wajib dipenuhi atau dibayar. Okay, before starting our program, let's pray together. Ya, selamat malam Miss Susiana. Waalaikumsalam Miss Tia. Selamat bergabung. Oke, kita bisa lihat pada layar tentang ungkapan undangan. Sebenarnya undangan itu adalah sebuah permintaan ya. Ajakan, kemudian upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung atau datang dengan kita pada suatu acara tertentu. In English, an invitation is a request, association, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Kalau dalam kamus Oxford, itu bisa diartikan invitation sebagai a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi undangan itu bisa diartikan sebuah permintaan berupa ucapan maupun tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau permintaan untuk pergi ke suatu tempat. Ya. Sekarang tujuannya. Tujuan undangan itu adalah mengundang seseorang untuk datang ya atau hadir dalam suatu acara tertentu. Kemudian sebuah undangan juga itu bisa digunakan untuk mengundang seseorang untuk kita datang pada suatu acara. Kemudian ya acara ya, berbagai acara maksudnya. Di antaranya itu ada undangan ulang tahun. Kemudian undangan pernikahan. Waalaikumsalam Miss Isti, selamat malam.
Ini ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan dalam sebuah undangan ya. I invite you to come. Saya mengundangmu untuk hadir ke titik-titik. Contoh, I invite you to come to my party. Saya mengundangmu untuk datang ke pestaku. Atau I invite you to join bla bla bla. Waalaikumsalam Miss Windarti. Oke, waalaikumsalam Mister. Oh, ini Miss ya. Miss Habibi. Kemudian ada would you like to come? Maukah kamu datang? Would you like to join us? Maukah kamu bergabung dengan kami? Would you like to invite you? Ya, Miss Iin, nggak apa-apa. Nanti akan saya upload ya setelah proses pembelajaran ini. Jadi bisa di-download dan didengarkan saat waktu luang ya untuk belajar. Oke, silakan bertugas. Ya, kita lanjutkan ya. Itu setelah tadi sampai would you like to join us ya, ya sama-sama Miss Iin. I would like to invite you. Saya mau mengundangmu. Request the presence of. Permintaan kehadiran atas. Ini hanya beberapa ungkapan. Kemudian bagian-bagiannya. Mohon maaf ya. Ini suara saya agak sedikit serak. Karena beberapa hari ini lagi menemani anak-anak latihan lomba untuk persiapan lomba paduan suara. Jadi akhir-akhir ini baru hari ini suara saya jadi kurang enak didengar. Kemudian bagian teks ya. Kalau ini undangan pasti ada nama yang dituju atau receiver, penerima ya. Berarti ditujukan kepada siapa itu ditulis di atasnya. Kemudian body of invitation atau itu isi undangan. Isinya apa? Secara singkat saja. Biasanya isinya nanti meliputi Waalaikumsalam Miss Eni, selamat malam. Selamat bergabung. Itu ada subjek atau nama acaranya. Ya, sama-sama. Langsung gabung ya, Miss. Kemudian tanggal, hari dan tanggalnya. Kemudian waktunya. Kemudian setelah itu tempatnya. Yang terakhir adalah nama pengirimnya. Jadi namanya surat undangan itu pasti ada yang nama penerima dan nama pengirim. Kemudian ini ada beberapa contoh.
Contoh undangan. Ini adalah undangan hari jadi ya, bentuk informal. Bentuk informal itu adalah bentuk yang tidak formal atau tidak resmi. Kepada Reva. Itu sudah saya kasih terjemahannya. Mohon dibaca sebentar ya, saya tak buat kopi sebentar saja. Kayaknya ini mata mulai mengantuk. Padahal tadi siang saya sudah tidur. Iya, nggak apa-apa Miss Aniwang. Iya, kayaknya perlu hangat-hangat. Sebentar ya, saya buat kopi dulu ya, sebentar. Ini dibaca dulu.
Terima kasih ya sudah menunggu ya. Nggak apa-apa Miss Galuh. Waalaikumsalam Miss Aquinsa, nggak apa-apa. Mohon maaf juga tadi agak lama ternyata nggak jadi sebentar. Karena anak juga minta susu ya, mohon maaf. Oke, ini adalah contoh undangan ya secara tidak resmi kepada Reva. Would you like to come my parent wedding anniversary party? Itu tidakkah keberatan ataukah maukah kamu datang ke acara pesta hari jadi pernikahan orang tuaku? The party will be held. Pesta tersebut atau acara tersebut akan diadakan pada harinya Minggu tanggal 11 Maret 2016. Kemudian pukulnya pukul 7. Tempatnya di rumahnya. No meaning without your coming. Tidak akan bermakna acara tersebut tanpa kehadiranmu. Your best friend, boy. Teman terbaikmu, boy. Ini contoh undangan. Kemudian ini ada contoh kedua yaitu undangan ulang tahun ya. Ini ada undangan ulang tahun. Kepada Budi, I invite you to attend 17 my birthday party. It will be held that Sunday, 17 August 2016. Time 3 p.m. Place at my sweet house. Pringkuning Street number 17. I hope you're coming. Ini adalah undangan ulang tahun yang ke-17 ya. Entah kenapa umur 17 itu dianggap sweet. Saya kurang tahu. Tapi kebanyakan kalau sudah menyebut umur 17 itu rasanya gimana gitu ya. Sudah menjadi dewasa gitu. Iya, iya ya menginjak remaja, sudah remaja ya remaja ya. Kemudian Tiara yang kemudian ini adalah undangan yang formal atau resmi. Undangan resmi itu untuk rapat biasanya ya, meeting invitation. Itu ada Student Organization SMP Tunas Bangsa, Jalan Pemuda, Nama UAN Indonesia. Dear Nia, kepada Nia, we invite you to attend your meeting that will be held. Kita mengundangmu untuk menghadiri rapat yang akan kita adakan pada hari Sabtu, itu Saturday, 11 July 2016. Time
10 p.m. Oh, maaf itu salah ketik ya. Jam 10 pagi. 10 a.m. bukan p.m. ya ini, maaf. Salah ketik. Place at aula school, tempatnya di aula sekolah. The meeting will discuss about preparation class meeting competition. Rapat tersebut akan membahas tentang persiapan kompetisi kelas meeting kelas atau lomba-lomba ya. Mohon datang tepat waktu sampai bertemu di sana. Itu ada tertanda Dian sekretaris dan Rudi adalah ketuanya. Nah, berarti sudah jelas ya. Yang namanya invitation itu undangan atau ajakan, bisa berbentuk formal atau resmi ataupun tidak resmi. Nah, ini ada beberapa soal 1 sampai 10. Wah, Mbak Miss Windarti ya, semangat sekali. Ya, Mr. and Mrs. Joseph Sembiring invite you to share the joy of the marriage uniting their daughter Alice Sembiring to Jeffrey Sitorus Friday 13 June 2008 at 3 o'clock in the afternoon, Gajah Wong Restoran, Jalan Avandi, Yogyakarta. Nah, tujuan undangan tersebut adalah apa? Tujuan undangan. Yang namanya undangan itu tadi apa sih? Untuk mengundang. Ya kan? Yang diundang terus siapa? Itu kan soalnya adalah tujuan teks tersebut untuk mengundangmu. Titik-titik untuk menghadiri. Siapa yang menikah tadi? Anaknya Mr. Joseph ya. Berarti isinya adalah C. Iya, isinya C. C itu kan untuk menghadiri Alice dan Jeffrey, untuk menghadiri pesta pernikahan Alice dan Jeffrey. Isinya C. Yang kedua, which statement is true based on text? Pernyataan maksudnya gimana, bukan senang-senang ya, Miss? Yang kedua sekarang, yang D itu untuk menikah dengan.
bapak dan ibu sembiring. Padahal tuan sembiring dan ibu sembiring kan ingin menikahkan anaknya. Tujuannya ini mengundangmu untuk menghadiri yang namanya undangan, tujuannya untuk mengundang ya, hadir. Yang kedua, pernyataan yang benar. Kalau A itu apa? A, coba kita artikan. Pesta akan diadakan pada bulan Juni tanggal 13 2008. Jeffrey Tisitorus adalah anak dari Bapak Ibu Joseph Sembiring. Padahal yang anaknya Bapak dan Ibu Joseph adalah si Alice ya. Berarti salah. Ini yang B salah. Yang C, the party will be sponsored by Gajah Wong Restaurant. Pestanya akan disponsori oleh restoran Gajah Wong. Apakah benar? Tidak, karena restoran Gajah Wong itu adalah tempat di mana pesta, sudah dipesan ya untuk pesta. Jadi bukan sponsornya, tempatnya. Yang D itu adalah Bapak dan Ibu Joseph akan merayakan hari jadi mereka. Kan tidak, berarti yang tepat isinya adalah A ya. Isinya A. Enggak apa-apa. Salah itu tidak jadi masalah sebenarnya ya. Justru salah itu dijadikan untuk proses yang lebih baik, pembelajaran. Yang namanya belajar itu memang salah wajar ya, nggak apa-apa, menuju sukses. Yuk coba, ini untuk 4 dan 5. Yang nomor 3, di mana pesta tersebut? Pestanya itu di mana? Suhito Home ya. Isinya adalah D. Oke, thank you. Number 4, the party will be held. Pestanya akan diadakan itu jam 2 apa? Siang ya, berarti. Yang keempat, iya, nomor 4 itu adalah afternoon.
Kalau dalam patokan kurun waktu antara masuk pagi, siang, sore, malam, kalau dari jam 7 sampai jam 12 itu kita kan menyebutnya kalau jam 7 itu IM, kita pakainya masih pagi, sampai jam 11 lebih 59 IM itu masih masuk morning. Tapi kalau sudah jam 12 PM atau 12 siang tepat, itu sudah masuk afternoon. Afternoon itu nanti sampai jam 4. Jam 4, jam 5 itu afternoon. Iya, PM. Ini saya menerangkan maksud saya perbedaan penggunaan kurung waktu morning, afternoon, sama evening, sama night. Kemudian setelah jam 5 sampai jam 6 itu kita masuk evening. Iya, terima kasih Miss Nuning, isinya memang B. Kemudian kalau sudah jam 6 malam ke atas itu sudah pakai at night. Tetapi kalau dalam sapaan, menyapa selamat pagi, selamat malam, selamat siang, itu kita pakai good morning, itu juga masih sampai jam 12. Setelah jam 12 sampai jam 6, kita pakainya good afternoon sampai jam 6. Tapi kalau sudah jam 6 malam, entah sampai jam berapa, itu kita pakainya good evening. Good night itu adalah salam perpisahan, yaitu artinya selamat tidur. Jadi kan sudah berpisah. Itu sedikit penjelasan ya. Tapi kalau kurun waktu ya pakainya evening, afternoon, night. Tapi kalau pakai sapaan apa salam itu enggak ada good night untuk malam, enggak. Good night itu tidur. Yang malam itu pakainya good evening. Lanjut. Sekarang 5, 6. Sebentar ya, ya. Ya, sekarang yang kelima. Ini ada please join us. Silakan gabung in celebrate the graduation of Junior Bestiana. Berarti ini adalah perayaan kelulusan ya, kelulusannya Junior Bestiana. Pernyataan yang benar berdasarkan teks adalah yang A, coba.
Ibu dan Bapak Suciatmojo mengadakan pesta ini untuk merdirinya. Benar? Tidak ya. Pesta ini adalah untuk anaknya yaitu Junior. Berarti salah. Yang B, Junior Bestiana has just finished her postgraduate study. Itu berarti Junior Bestiana itu baru saja lulus. Berarti isinya B. Thank you, Miss Rodia. Yang keenam, in celebrating the graduation of. Ini maaf ini tidak ada yang di garis bawah ya. Itu ya malam Miss Zava. Untuk yang nomor 6 ini enggak ada ya. Blame itu menyalahkan, honor menghormati. Wah, berarti celebrating itu merayakan. Kalau celebrating berarti apa? Dina itu menyangkal. Tapi kok nggak ada ya ini soalnya. Soalnya nomor 6 nggak bisa itu bonus. Nggak ada yang tepat isinya. Mohon maaf, saya tidak koreksi tadi cepat-cepat. Hanya mendownload ya. Ini saja langsung. Soft and sweet. State of bliss. Your mommy to be an expecting a girl. Let a shower. Desi Bestiana with love. Ini berarti tempat spa ya. Massage and spa anak. Dari teks kita bisa menyimpulkan bahwa ya, selamat malam. Our mommy, ibu kami. Apa kak? Sudah? Sudah selesai belum?
kelahiran. Berarti apa isinya? Itu kalian menjawab dia akan menjadi seorang ibu, ya. Ini adalah perayaan kelahiran. Berarti isinya, karena itu kalau baby boy enggak ya, kan itu girl, berarti D. Oke, thank you. Nomor 8. Our mommy to be as a girl. Berarti apa? Exciting. Yang digaris bawahi adalah expecting, ya. Sinonim dari expecting apa? Expecting itu mengharap. Berarti dalam nggih sekedap. Apa? Biul. Ngedok nek ngono. Pilihannya iya sekedap. Loh, kok enggak sih? Sebentar lagi loading.
kok masih lama ya loadingnya, muter-muter. Sebenarnya ada 4, Miss. Ini masih loading, puter-puter. Sabar ya. Masih lama ya loadingnya. Kita sambil saya akan uploadkan soal. Ya, anggap saja ini kisi-kisi ya. Anggap saja ini kisi-kisi. Enggak, seharusnya 2, Miss, tapi sebenarnya seharusnya 4. Kan soalnya sampai 10 juga. Tapi yang 9, 10 tidak terlihat, masih loading, jadi ini saya kasih tambahan soal-soal lagi untuk coba dikerjakan. Semoga ini bisa membantu. Tuh, masih belum? Kayaknya iya. Kita masuk yang ini saja ya. Nih. Nah, sebenarnya saya kasih bocoran. Ini adalah soal yang akan keluar nanti. Karena kemarin hasilnya itu sangat-sangat memprihatinkan. Jadi kita coba berusaha ya mengerjakan. Dulu kita bahas satu persatu. Coba kita bahas yang nomor 1. Yang tadi kita pending dulu ya karena masih putar-putar tidak jelas.
Iya. Oh iya, lupa. Nih, sudah terlihat kah? Ya udah. Ah, maaf. You help someone with a heavy bag. They say thank you and you reply. Nomor satu isinya apa? Kita bahas ya. Mungkin dari soal 50 itu nanti kita bisa bahas 10. Jadinya kan lumayan ada 10 soal yang sudah pasti nanti kalian benar 10 soal. Lumayan. Ya nomor satu. Apa isinya nomor satu? Ya, that's right. Kamu membantu seseorang dengan membawakan tas berat. Mereka mengatakan terima kasih dan kamu menjawabnya. Terima kasih kembali. Oke, isinya adalah B. Sekarang yang kedua. Easy right? Gampang toh? Gampang. You see, today is your birthday, right? Yes. How do you know about it? Have a wonderful day. I have a gift for you. Oh my God, I really like it. Bla bla bla. Hari ini adalah ulang tahunmu kan? Ya. Bagaimana kamu tahu? Ini hari yang menyenangkan. Aku akan memberimu hadiah. Aku punya hadiah untukmu. Oh Tuhan, I really like it. Saya benar-benar menyukainya. Titik, titik. Titik artinya adalah apa isinya? Ya, you are too generous ya. Karena dikasih tadi, itu terlalu dermawan dia ya, baik hati sekali dia memberikan sebuah bingkisan. Oke, thank you. Lanjut. Saya nanti perlihatkan 10 saja ya. Cek. Oh no, I forgot to post a letter. Oh tidak, saya lupa mengirim surat. Let me help you, biarkan aku membantumu. Because I'm going to the post office. Karena aku akan ke kantor pos. You have been very helpful. The underline expression expresses. Ada you have been very helpful. Berarti itu adalah ungkapan apa?
Termasuk apa itu? Coba nomor 3 apa isinya? Nomor 3 isinya adalah ya, very helpful ini termasuk ungkapan terima kasih. Berarti isinya adalah thanks ya. Satisfaction itu puas, dissatisfaction itu tidak puas, agreement itu persetujuan, thanks itu terima kasih, dislike tidak suka. Dan isinya adalah terima kasih. Kemudian yang kelima, keempat. Read the dialogue. Hari, I gotta go now. Saya harus pergi sekarang. But the party just started, Nicole. Tapi pestanya baru saja mulai, Nicole. I know, but I have to get up very early tomorrow. Saya tahu, tapi saya harus bangun lebih pagi besok. Thanks a lot for this amazing. Nah, kata amazing tadi tuh. Ini ada lanjutannya kok. Terima kasih baca atas pesta yang menakjubkan, menggembirakan ya, yang menyenangkan. Kemudian si Harry berkata terima kasih kembali. I meet to other one next week. Nah, maksud dari to another itu maksudnya dia main ya. Saya boleh main kapan-kapan. That would be great. Ya, pasti. Your parties are famous all around the campus. Pestamu terkenal di kalangan kampus. Kata amazing party, tadi amazing party itu berarti apa? Iya, isinya adalah great. Gampang lagi kan? Gampang sebenarnya soalnya itu mudah-mudah. Oh iya, untuk tugas kemarin kan saya sudah kasih tugas ya, tapi kebanyakan kelas 10 ini beberapa banyak, malah hampir sebagian besar belum mengumpulkan tugas. Karena ini deadline-nya sudah habis, tapi saya ingin kasih kesempatan pada kalian. Jadi mohon malam ini, loh, masa belum dikoreksi Miss Cayati? Kayaknya semuanya sudah saya koreksi. Ya nanti coba saya cek lagi ya. Untuk teman-teman yang belum mengirimkan tugas, silahkan dikirim lewat inbox ya. Inbox saya saja. Karena kalau lewat Wizik sudah lewat e-learning sudah nggak bisa karena sudah deadline. Karena saya harus segera menyetorkan nilai ke pusat. Kalau nanti teman-teman tidak mengirimkan tugas, nanti kan nilainya ya kasihan, kurang menyenangkan. Masa ya Miss?
Kayaknya semuanya sudah saya koreksi ya. Coba-coba. Nanti saya lihat lagi. Ya, saya hanya berharap ya, saya mohon untuk yang belum mengirimkan tugas, baik tugas pertama maupun tugas kedua, saya tunggu malam ini. Silahkan dikirim lewat inbox saja. Nanti akan saya nilai, nilainya saya akan masukkan ke e-learning. Dan nanti akan saya kirimkan ke pusat. Jadi punya nilai tugas ya. Oh sudah, Miss Daoka nama Facebooknya apa ya? Ya peraturannya sebenarnya itu kan tidak boleh dikirim ke inbox. Seharusnya dikirimkan ke e-learning. Tapi setelah deadline banyak juga yang ya nanti coba saya lihat ya Miss. Apa? Setelah saya pikir-pikir kalau kalian tidak mengirimkan itu nanti rugi di kalian, nilai kalian sudah capek-capek bekerja, juga masih disisakan waktu untuk belajar, kemudian membayar juga, tapi nanti nilai kalian kurang memuaskan kan, eman-eman. Jadi ya ini adalah sedikit toleransi dari saya. Silahkan kalian kirim kembali yang belum, maksudnya yang belum mengirimkan tugas, silahkan kirim lewat inbox. Saya tunggu malam ini, nanti akan saya nilai. Putri Semarang, coba ya nanti saya lihat. Kalau memang sebelum deadline itu kan kemarin saya bilangnya saya suruh kirim ke e-learning, maksudnya itu juga memudahkan saya. Kemudian juga ada bukti autentiknya kalau kalian memang mengirim. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu hanya beberapa saja yang mau mengirimkan tugas. Ya mungkin karena kesibukan kalian ya, kesibukan teman-teman. Jadi mungkin tidak ada waktu untuk itu, maka dari itu karena sebentar lagi kan UAS. Setelah UAS kan nanti kamu akan terima nilai. Jadi biar nilainya bagus. Semoga membantu. Tapi kebanyakan kemarin nilai tugas ada yang masih bingung ya. Untuk tugas kedua kan cukup merubah. Nggak perlu buat kalimat kembali. Iya, saya nggak lupa ini tugas yang ini tugasnya apa ya kemarin terakhir ya. Oh, mengartikan. Tugas yang kemarin itu hanya translate. Tapi hati-hati. Kalau kalian translate-nya pakai Google Translate, itu pasti salah. Kenapa? Karena perintahnya adalah diartikan ke dalam bahasa Inggris menggunakan rumus present perfect kayaknya. Iya, present perfect ya. Iya, Miss Aniwang. Ya, terima kasih mengingatkan. Jadi, kalau kalian mengartikan pakai Google Translate mesti salah karena di situ nanti ada susunan simbol present, ada yang jadi present continuous dan sebagainya. Karena Google Translate kan belum bisa mendeteksi ya, dia hanya bisa mengartikan tapi belum bisa mendeteksi mana yang pakai present tense, mana yang pakai present perfect, itu dia tidak tahu. Jadi nanti diusahakan diartikan sendiri menggunakan present perfect ya. Bukan present tense perfect, present perfect tense. Itu ya betul, Miss. Kalau yang pertama itu malah gampang ya, ABC saja kan. Tinggal diisi. Kalau kalian pakainya Word, nanti akan saya kirim kembali jawaban kalian beserta correction saya. Jadi kalian tahu mana yang nomor-nomor salah.
Tapi yang kalau PDF itu memang saya tidak bisa kirim kembali karena tidak bisa diedit ya. Ya, Miss Endang, silakan saya tunggu malam ini ya dikerjakan. Kalau yang lain bagaimana? Untuk pelajaran yang lain, apakah kalian juga banyak yang belum mengumpulkan tugas dari tutor-tutor yang lain? Duh, masuk Tommy Sani. Kebanyakan siswa ini. Jadi agak amnesia ya, ya, ya. Nanti coba saya lihat lagi ya. Ya, nanti akan saya kasih kesalahannya coba. Kita lanjutkan. Baru 5. Jadi nanti saya masih iya. Eh saya mohon nanti ada satu pertemuan lagi ya. Kan saya masih hutang kalian. Masih hutang satu pertemuan lagi. Jadi insya Allah minggu-minggu ini nanti kalau ada jam kosong saya akan gunakan. Atau mungkin Jumat, Jumat malam Sabtu mungkin. Malam Senin itu sudah. Oh berarti minggu ya. Oke, oke. Oh PKN juga bayar hutang ya. Itu hari apa? Jumat. Iya, saya mau pakai 2 jam. Saya kurang 2 jam. Malam Senin berarti hari Minggu nanti ya? Oke, berarti kita buat perjanjian nanti malam Minggu ya, kita masuk terakhir ya. Ya, jangan lupa belajar ya. Kalau UAS nanti biar nilainya memuaskan. Ya sudah, nanti kalau malam Jumat mungkin ya seandainya ada kelas kosong nanti insya Allah kalau saya juga nggak sibuk saya akan masuk. Tapi untuk perjanjiannya kita minggu ya. Malam Senin berarti ya. Itu karena hari terakhir juga kan? Tanggal 18. Maaf Senin ya. Tanggalnya iya. Ya nanti paginya ya. Minggu pagi akan saya kasih tahu kalau hari Minggu malam nanti ada kelas bahasa Inggris. Atau hari ini saja woro-woronya, tapi nanti kalau lupa gimana? Oh, biar tidak kedahuluan tutor yang lain kali ya. Iya, karena ini pada rebutan juga. Iya, kalau yang sudah dikirim ke e-learning nggak usah dikirim lagi ke inbox saya. Yang belum mengumpulkan tugas saja, Miss. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu malam ini dikumpulkan ke saya lewat learning. Iya, sebenarnya saya tuh juga nggak pengen hutang, Miss. Cuman kemarin itu awal masuk saya pertama kali itu memang kesalahan dari fiziknya, bukan dari sayanya. Jadi fisiknya waktu awal-awal itu
trouble, saya tidak bisa masuk. Ya, akhirnya jadi hutang. Karena saya tuh males membayar. Jadi sebisa mungkin saya usahakan tidak hutang. Seperti itu. Yuk kita lanjut lagi ya. Lumayan loh. Coba nih. Tapi cukup 10 saja ya, jangan sampai 50, nanti nilainya 100 nanti. Nah, kalau soal ini adalah tenses. Ini soal past tense. Kalau tadi kan tentang thinking. Kalau ini tentang past tense. Jadi, makanya itu kalau terjemah sebaiknya jangan ambil mudahnya saja. Maksudnya mudah lapen cepat itu memang pakai Google Translate, tapi dia belum bisa mencerna mana yang simple past, mana simple present, continuous itu dia belum bisa. Jadi makanya salah. Kemarin banyak yang salah, jadi sudah terdeteksi mana yang pakai Google Translate, mana yang diartikan sendiri itu sudah terlihat ya. Yuk nomor 5. Iya, maybe ya. Nah, oke, yuk nomor 5. He read novel last night. Nah, tanda last night ini adalah time signal atau keterangan waktu untuk past tense, penanda past tense. Maka past tense pakai rumusnya adalah did. Nomor 4, coba ya, saya juga lupa. Oh, nomor 4 itu amazing, itu maksudnya frasenya sama dengan great ya. Ah, nomor 4 nih. Kalau ini nomor 5, isinya adalah did. Iya, karena last night. Karena past tense, penanda past tense kita pakainya did. Oke, next, number 6. Yuk dicoba nomor 6. Ini ada 2 weeks ago. Gone, ini adalah bentuk ketiga dari go. Come, ini bisa bentuk pertama, bisa bentuk ketiga ya, yang artinya datang. When maknanya pergi, bentuk kedua, atau bisa disebut past tense ya, verb 2. Go adalah verb 1 atau kata kerja pertama. Visit juga kata kerja pertama. Padahal kalau past tense itu nanti kalimat positif menggunakan kata kerja kedua. Berarti kita isinya pakainya when. Yeah, thank you Miss Isti. Yeah, so smart student. And then now number 7. Ada 2 hours ago. 2 hours ago itu juga masih lampau.
Itu ada listen, listening, be listen, have listen. Kalau listened ini adalah bentuk past tense ya, lampau, verb 2. Listen ini adalah bentuk verb 1, kata kerja pertama. Ini digunakan untuk simple present. Kemudian listening ini adalah kalau berdiri sendiri namanya gerund ya, kata kerja plus ing. Tapi listening ini digunakan untuk HP-nya kakak mana? HP-nya kakak. Ya pipis copot lah. Kakak pidaya ini. Aku aneh sih. Awas hati-hati. Ganti apa kan tadi? Ganti tadi apa nih? Materi nih, biar materi ini. Sudah, Umi ngajar lagi kakak di sana ya. Enggak, aku. Iya, kan kamu. Dipakai dulu. Nah, tak pakein. Bisa. Iya, sama Mbak Uti ya. Maaf Miss ya, maaf teman-teman. Si kakak tadi minta ke kamar mandi sebentar. Ya jam segini tuh masih main-main. Kalau yang si kecil, si adiknya sih sudah tidur. Iya, mak rempong ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Tadi untuk penjelasannya ya, penggunaannya. Ketika listened itu adalah kata kerja. Maksudnya apa Miss Windarti? Oh, ya kalau listened itu ada net ed-nya. Itu adalah bentuk kata kerja ke dua, itu digunakan untuk past tense. Ketika dia kata kerja pertama, maka dia itu berbentuk present. Present digunakan untuk simple present. Kemudian yang listening itu nanti digunakan untuk kata yang sedang berlangsung atau maknanya sedang, berarti untuk present continuous. Kemudian kalau be listen itu biasanya nanti apa digunakan
nggak ada ya be listen, tidak boleh, karena kata kerja sebelum kata kerja itu tidak boleh tambah be. Kalau yang have listened itu digunakan untuk present perfect. Sekarang lanjut. Ini ada bacaannya banyak. Nah, ini ada good stepmother. Biasanya yang namanya stepmother itu identiknya, bukan identik ya, menurut konon cerita itu adalah bad ya, cruel stepmother, tapi di sini adalah good stepmother. Suaranya nggak jelas, Miss. Ini sudah jelas. Oh, ini alhamdulillah sudah nggak ada masalah. Ini yang matematika ini juga Pak Umam ini tadi laporan susah keluar masuk terus. Memang sinyalnya ya, kendala utama itu adalah sinyal. Oke, have you read this text? Sudah dibaca teksnya? The old witch looked Hansel in a cage and stirred Gretel to clean the house. She planned to eat them, but each night the children cried and begged the witch to let them go. Ini ibu yang baik ini. Coba dibaca, sudah dibaca soalnya apa teksnya? Oh, baru separuh, iya. Gini. Kalau di taman saya ini lebar sekali ya, coba-coba. Maksud saya karena ini teksnya banyak sekali, jadi dibaca sedikit-sedikit ya. Segini. Iya, cukup dibaca dulu. Kan bukan saya yang mengerjakan, ini kan untuk latihan kalian.
sudah dibaca soal apa teksnya? Iya, ini sih juga merah. Sini sinyalnya merah hijau merah hijau. Oke, Miss Rodia sudah mencoba menjawab nomor 8. Ya, nomor 8 itu adalah kebaikan ya. Kebaikan seorang ibu. Isinya nomor 8 adalah oke, nomor 9. Pernyataan yang tepat. Pada semangat nih. Ya, dia mencintai anak tirinya. Oke. Jelas. Nomor 10. Ya, isinya short itu sama dengan close ya, menutup. Oke, sudah 10 saja ya. Gak perlu tambah lagi, sudah 10 saja. Saya kira cukupkan di sini ya soalnya. Dipersiapkan diri masing-masing untuk menghadapi UAS. Nanti untuk hari Minggu ya, hari Minggu malam Senin, uh, kita ketemu lagi untuk pertemuan terakhir.
nanti insya Allah ini masih insya Allah nanti saya isi listening insya Allah, karena materi terakhir itu adalah mendengarkan dan menganalisa ya. Ya, terima kasih Miss Aniwang dan teman-teman semua sudah mau hadir mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Di sela-sela kesibukan kalian masih semangat untuk belajar. Semoga ilmu yang telah saya tularkan, telah saya bagi kepada teman-teman semua bisa bermanfaat. Amin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika saya ada salah. Ya, the person is there is get wrong, and I know that. Start from the first meeting and until now. Forgive me if I have a mistake, maybe coming late and then while doing something, and then maybe my daughter is still disturb me, ya, and etc. Banyak sekali godaannya ya. Kadang masuknya yang telat, kadang juga error, kadang anak juga minta ini, minta itu. Jadi tidak bisa fokus untuk mengajar teman-teman semua. Ini masih ada 5 menit, tapi jangan, tidak perlu apa, soalnya tidak perlu ditambah lagi. Cukup itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan jika ada pertanyaan mengenai mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa materi yang belum paham, jadi nanti saya akan jelaskan. Maksudnya sama aja ya, jam 9 ya. Kalau jam 9 nanti kan selesainya jam 10.20 menit. Jadi kan nggak terlalu malam. Kalau ini kan sampai jam 11 kan terlalu malam ya, 3 jam. Tapi yang untuk pertemuan berikutnya hanya 2 jam. Saya masih punya hutang 2 jam. Ya, sama-sama Miss Jayati. Jangan lupa ya. Oh iya, nama FB saya Neng Gelis aja. Untuk teman-teman, mohon maaf jika ada yang add saya tapi belum saya confirm karena pertemanannya sudah penuh sekali, sudah banyak. Tapi saya gunakan untuk umum. Jadi teman atau berteman atau tidak itu kalian bisa chat saya. Jadi nggak ada masalah ya. Neng Gelis aja Bita All Shop. Ya memang itu Facebook jualan ya. Tapi akhir-akhir ini jarang upload karena sibuk ini ngoreksi mau bikin rapot. Jadi nggak jualan dulu. Tapi kalau masih ada yang beli-beli sama reseller ya tetap masih sana ya nih. FB-nya saya ketikkan deh Neng Gelis aja. Ini nggak ada hanya maaf ini.
Adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, sambil dikasih nama ya, nanti saat ngirim tugas itu kasih nama masuknya. Biasanya kan nama FB dengan nama di e-learning ini kan berbeda, jadi saya nanti bingung. Ya, saya akhiri dulu ya. Mari kita baca hamdalah bersama. Semoga apa yang telah kita dapat ilmunya bisa bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.